berkonsultasi atas masalah saya. Kalau boleh tahu atas nama mbaknya ini siapa? Nama saya Andi. Nah, kalau boleh tahu ini mbak ya, masalahnya itu apa kalau saya? Saya tuh masalahnya cinta mas saya kayak trauma gitu loh. Nah, itu traumanya itu dari segi mana ya? Jadi dulu tuh saya pernah pacaran 5 tahun mas. Terus itu tuh sudah mengalami jatuh bangun ya, sudah gimana gitu. Terus saya tuh sudah selalu bawain makanan buat pacar saya kan. Terus tiba-tiba pacar saya tuh kok kayak sudah lulus itu kok berubah gitu loh. Terus kok semakin main fisik gitu loh. Jadi kan kayak saya mikir kenapa kok berubah gitu. Ya, mungkin gini mbak, dari perubahannya itu pas setelah lulus kan. Nah, apakah dari sikapnya mbaknya kepada pasangannya itu berubah juga apa gimana? Enggak, saya enggak berubah, cuma kan saya kan juga lulus itu kan saya kan juga kuliah atau mas. Terus saya tuh juga banyak kerjaan kan. Jadinya kan saya tidurnya itu jam 9 mungkin sudah tidur, dan mungkin kayak menurut dia itu dia kesepian gitu loh mas. Terus ya itu dia berubah sekali gitu mas karena saya. Mungkin berarti di pokok masalahnya dia berubahnya itu kalau saya nangkep ya mbak ya. Mungkin berubahnya itu karena dia merasakan kurang perhatiannya dari mbaknya. Kan dia mengalami perubahan tuh mbak. Sebelumnya dia setelah lulus sekolah ya kan, setelah lulus sekolah sama-sama itu kan sangat dekat. Dan terus waktu luangnya kan banyak daripada waktu kuliah dan pekerjaan. Nah, dari situ bisa terjadinya dia mengalami perubahan sikapnya perkembangan itu. Terus habis itu tuh kayak banyak sekali gitu loh mas, kayak main fisik sekali gitu. Dulu saya pernah ditabrak sama dia. Saya ditabrak dari belakang, padahal saya nggak tahu salah saya apa. Saya cuma menurut saya tuh ikut main konvoy gitu loh mas, tapi saya tiba-tiba ditabrak sama dia itu. Nah, itu ditabraknya gimana mbak ya? Maksudnya kalau ditabrak ini kan sebenarnya kan nggak wajar kalau logis kan. Tapi di balik itu kan ditarik lagi kan ada pencetus lah. Enggak dia asal-asalan main tubruk-tubruk gitu kan enggak. Soalnya katanya orang-orang itu pas waktu saya dilihat ditabrak itu langsung seret itu mas. Jadi orang-orang itu pada menyalahkan pacar saya itu karena nabrak saya itu. Tapi sebelumnya ada peringatan atau ada bilang sesuatu enggak? Enggak, itu mas langsung aja, pokoknya enggak ada kok. Enggak ada kabar-kabaran lagi sebelumnya? Enggak. Jadi ya mungkin dari dianya mungkin ambisi atau gimana lah, mungkin lagi ada emosi atau dan sebagainya dia tempatnya. Nah, untuk itu apakah masih hubungan sama pasangannya apa gimana? Sekarang atau dulu? Sekarang. Oh, sekarang itu udah enggak, soalnya terakhir itu dulu itu masih kayak kecetan gitu loh mas. Bahkan kayak udah mau balikan lagi kan, tapi kok dia itu deket sama cewek lagi gitu, dibicarain cewek lagi gitu pas waktu dia ulang tahun gitu. Terus dari situ kayak kita kan berantem gitu kan, karena dia udah dibicarain cewek, katanya dia mau nunggu saya gitu, mau balikan sama saya, kok masih deket sama cewek, jadi berantem gitu lah. Sampai di rumah itu bertengkar. Tapi waktu itu memang ada komitmen untuk balik lagi apa gimana mbak? Iya ada komitmen kayak mungkin kayak kan udah putus kan gitu, terus balik lagi kan, mau balik lagi nggak gitu, terus akhirnya mau, terus tiba-tiba dia hubungan lagi sama cewek ya itu. Dari mbaknya itu ada kepastian nggak kalau misalkan dalam jangka ini kan ada orang biasanya kan dalam jangka 1 bulan bisa nggak dia tetap bertahan atau tahanin hubungan apa gimana? Maksudnya gini loh mbak, maksudnya itu ada kan seseorang biasanya kan kita bener putus atau istilahnya break ya kan? Iya.
kita bisa balik lagi yang hubungan semestinya kayak awal, Iya. tapi dalam jangka 1 bulan atau gimana. Itu biasanya kan ada yang kayak gitu. Break gitu ya. Nah, Kalau itu putus, sudah putus. benar-benar putus. Nah, Tapi itu untuk rencana balikannya itu maksudnya gimana, Mbak? Kan sebelumnya kan kalau misalkan orang balikan kan menguji kan, itu kan menguji pasangannya. Iya. Mengujinya kayak contoh kayak apa, dari dia yang memang nggak cari pasangan lagi atau nggak catatan lagi, meninggalkan sifat yang buruknya itu. katanya itu pokoknya putus itu kan udah nggak chat-chatan kan, terus tiba-tiba ngechat gitu loh, bilang gini lah, terus bilang kayak udah salam-salaman gitu loh, udah minta maafan, terus habis itu udah minta maafan, terus katanya dia udah janji nggak main cewek lagi gitu, terus dia nggak main fisik lagi, udah nggak mau asal lagi, udah semuanya gitu. Tapi pas sudah mau balikan, kok tiba-tiba diucapin cewek gitu loh, kan jadi kayak saya udah katanya nggak main cewek lagi, kok malah diucapin cewek gitu ya udah. Tapi apakah mbaknya itu sempat menanyakan untuk hal itu apa gimana? Nah, menanyakan hal itu seperti kan katanya mbaknya kan dibilangin mbaknya ini kan kalau dia itu apa enggak cecetan lagi, terus itu pada chat dan mencapai ulang tahunnya pasangannya mbaknya. Nah, apakah mbaknya nggak minta penjelasan untuk dari dia sendiri? Udah itu udah minta penjelasan, terus katanya aku dibilangnya nggak ngucapin, padahal kan aku tuh tidur, terus bangun-bangun jam 10, terus mau ngucapin kok udah diucapin yang lain, kan aku kayak jadi mau ngucapin kan kayak jadi nggak gimana gitu kan mas, kayak marah gitu kan, jadinya nggak jadi ngucapin gitu. Atau mungkin dia di balik itu pengen apa ya, pengen mancing mbaknya gimana? Nggak tahu mas, pokoknya habis itu tuh kayak udah selesai, maksud kayak udah aku bilang gitu, terus dia tiba-tiba malah balik marah ke aku, bilang salahnya aku nggak ngucapin, padahal itu sebenarnya mau tak ucapin, tapi jadinya udah diucapin cewek, terus dia juga marah ke aku, jadinya gak jadi ngucapin, malah kita bertengkar dari situ, terus udah jauh deh. Nah, sampai sekarang udah lost contact ya? Oh udah blok-blokan mas. Nah, kok bisa sampai gitu Mbak? Soalnya Kan bisa seharusnya kan setelah hubungan kan mengawalinya dengan baik, kenapa kok memutuskan dengan karena apa ya mas ya, kalau malah saya ngeliat dia itu malah jadi merasa marah gitu loh, dan merasa jengkel gitu loh, jadi mending saya blok aja deh dia daripada saya tahu semua tentang dia gitu, terus akhirnya dia ngeblok saya juga. Tapi untuk mbaknya sendiri gitu. Nah, mbaknya tadi kan bilangnya mau konsultasi atas masalahnya mbaknya. Iya. Nah, berarti mbaknya ini kan ada problem atau suatu masalah ya kan pada dirinya mbaknya atau pikirannya mbaknya. Iya. Nah, dari situ mbaknya ini apakah mengalami kayak sebuah trauma atau mengalami kayak apa ya? Udah saya nggak mau untuk mencari pasangan lagi atau sudah menghentikan Iya percintaan. udah nggak mau, kayak kalau lagi itu loh masih kayak dia nggak mau pacaran, udah nggak mau cinta-cintaan lagi karena udah takut kayak gitu lagi. Itu berarti kan karena disebabkan hal yang kejadian kemarin. Iya. Dan untuk kejadian hal yang kemarin itu kalau menurut saya sih bisa untuk diterapkan pada diri mbaknya itu sebagai pelajaran. Nah, tapi di lain sisi tuh jangan menganggap semua laki-laki sama seperti satu orang itu tadi. Gitu. Jadi semua orang itu mempunyai kepribadian dan karakter yang berbeda dalam menjalani hubungan, ataupun mempunyai karakteristik dalam menjalankan hubungan dan pasangan. Terus ada yang berkacang, ada yang mesra, ada yang langsung mengumbar apa kayak pas lagi berantem itu mengumbar di medsos, ada yang mengumbar mesraan, ada yang orangnya datar ya, ada yang kayak cuek-cuekan, tapi ya akhirnya jadi juga gitu. Oh iya. Barangkali itu mbaknya kalau bisa sih untuk kedepannya menghilangkan untuk statement apa ya, laki-laki itu tidak sama seperti dia.
memang hanya presentasinya itu hampir sama walaupun dipandang sebagai sebelah mata wanita ya. Terkadang itu laki-laki sama semua. Iya, saya pernah kayak saya udah itu ya mas, terus saya kayak membuka lagi ya hati buat cowok, terus tiba-tiba kok sampai sikapnya itu sama gitu, jadi semakin takut gitu mas, kayak pacaran terus sama cowok gitu. Jadi kayak bingung. Jadi kembali lagi untuk trauma kembali ya, Iya. jadi untuk takut melanjutkan. Iya. Nah untuk itu sih mbaknya mungkin karena apa ya, mungkin karena kurangnya untuk memilih atau memfilter dari pasangannya itu sendiri. Ini sebelum untuk melanjutkan pasangan yang baru atau mencari kehidupan yang baru dengan pendamping kan, mungkin mbaknya harus mencari itu yang benar-benar sesuai kriteria atau yang sesuai yang mbak inginkan, yang merasa bisa mbaknya nyaman atau bisa ini. Karena kadang itu seseorang itu membuat nyaman itu lebih mudah daripada menyakiti. Di waktu di awal, bukan di akhir, ya kan? Waktu di awal orang yang baru kenal sama kita, kadang itu berusaha mati-matian dan berjuang, memperjuangkan apa yang untuk diperjuangkan ya kan? Nah setelahnya udah sekian begitu lama, nggak mungkin dia tetap sama seperti dulu. Mungkin ada kalanya yang standar, ada kalanya ada yang low, kadang ada yang tetap sama seperti yang waktu awal ya kan? Mungkin ini semua tahu dan penjelasanku. Atau mbaknya memang kalau misalkan ada suatu kayak masalah di pikirannya untuk takut kembali menjalani hubungan gitu ya. Coba mbaknya itu juga kalau semua pasangan itu nggak seperti hal yang seperti itu. Mungkin semua pasangan itu ya mungkin ada yang seperti itu terkadang. Nah, dari balik semua pasangan yang seperti itu mungkin hanya 80 atau 90%, tapi memang sebenarnya kalau yang sebenarnya untuk ada suatu perasaan mbaknya itu ada, kalau memang mbaknya benar-benar serius untuk memilih atau memilah-milah suatu pasangan tersebut. Itu sih. Terima kasih ya mas. When the sun goes